Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, mungkin di antara kita ada yang sudah pernah mendengar bahwa surga diciptakan dengan berbagai tingkatan dan neraka juga diciptakan demikian. Tingkatan surga tertinggi adalah surga Firdaus dan tingkatan neraka yang paling bawah adalah neraka Zamharir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang memelihara sholat, mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu yang bakal mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dengan begitu nikmatnya keadaan di dalam surga tertinggi dan mengerikannya siksaan di dalam neraka terendah. Lantas, bagaimana kenikmatan di dalam surga terendah itu? Bagaimana siksaan teringan di dalam neraka? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Kenikmatan di dalam surga terendah. Surga yang paling rendah tingkatannya adalah surga Khuldi. Walaupun surga ini adalah surga yang paling rendah tingkatannya, namun kenikmatan yang ada di dalamnya tetap saja belum pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar di telinga, dan tidak terbayangkan oleh hati. Tentang hal ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, wahai Rabbku, siapakah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya? Allah berfirman, seseorang yang datang ke surga setelah semua ahli surga memasuki surga. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Orang itu berkata, bagaimana aku masuk surga sementara mereka ahli surga telah menempati tempat-tempat mereka dan mengambil semua yang disiapkan untuk mereka? Allah menjawab, apakah kamu rela jika mendapatkan seperti apa yang dimiliki oleh seorang raja dari raja-raja di dunia? Orang itu menjawab, tentu wahai Rabbku, aku rela. Lalu dikatakan kepadanya, kamu mendapatkan ini seperti yang dimiliki oleh raja-raja di dunia dan sepertinya 3 kali lipat. Orang itu berkata, aku rela wahai Rabbku. Dikatakan lagi padanya, kamu mendapatkan ini dan 10 kali lipat sepertinya. Orang itu berkata, aku rela wahai Rabbku. Kemudian dikatakan lagi kepadanya, di samping itu semua, kamu juga mendapatkan apa yang diinginkan oleh dirimu dan yang membuat senang matamu. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa kenikmatan surga terendah adalah 10 kali lipat dari apa yang dimiliki oleh raja-raja di dunia. Tapi tentunya ini hanyalah untuk sekedar memudahkan penggambaran saja. Sedangkan bagaimana hakikat kenikmatan yang sesungguhnya tetap saja tidak bisa terbayangkan dan tergambarkan. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa Allah akan memanjakan para penghuni surga terendah, yakni dengan mengabulkan segala keinginan dan permintaannya, sehingga membuat mereka semua merasa senang dan bahagia. Siksa teringan di dalam neraka. Sebagaimana pula layaknya di dalam surga, di neraka juga terdapat tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling bawah adalah tingkatan neraka yang paling tinggi siksaannya, sedangkan tingkatan yang paling atas adalah tingkatan yang paling rendah siksaannya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa tingkatan neraka yang paling pertama adalah neraka Jahannam,
Neraka ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad yang kerap berbuat maksiat selama hidup di dunia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 43-44. Siksaan teringan yang akan didapatkan bagi para penghuni neraka yang paling atas adalah dipakaikan 2 sandal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Hal ini sebagaimana riwayat yang disampaikan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang diletakkan 2 buah bara api di bawah telapak kakinya. Seketika itu otaknya mendidih. Orang itu tidak mengetahui bahwa ada orang lain yang lebih berat siksaannya daripada dirinya. Jadi ia mengira bahwa dirinya itulah yang mendapatkan siksaan terberat, padahal orang tersebut adalah yang paling ringan siksaannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan diletakkan 2 buah bara api di bawah telapak kakinya adalah diletakkan pada kedua kakinya sandal dari api neraka. Sungguh begitu mengerikannya siksaan di neraka terendah itu, sampai-sampai mereka mengira bahwa itu adalah siksaan terberatnya, padahal yang dirasakan itu adalah bentuk siksaan yang paling ringan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa siksaan teringan itu akan diberikan kepada salah satu penduduknya, yaitu Abu Thalib. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Penduduk surga yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Ia memakai sandal dan keduanya dapat mendidihkan otaknya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai nikmat yang didapatkan di surga terendah dan siksaan teringan yang ada di dalam neraka. Mendengar pembahasan ini, tentunya kita semua sangat berharap semoga Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari siksa neraka, meski neraka teringan sekalipun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan amalan agar kita dapat masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa neraka. Amalan ini sebagaimana riwayat dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkan ke surga serta menjauhkan diriku dari neraka." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim." Hadis riwayat Bukhari. Semoga amalan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.